Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 591-595. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya, bab 591. Saya pikir Anda mengatakan itu hanya sebagian untuk Anda dulu. Itu satu-satunya kartu bank yang saya miliki dan itulah semua uang yang saya miliki. Hesi memohon senyuman kompensasi, bukankah kamu masih memiliki cek untuk 20 juta, kamu bisa mengatakan itu. Sebelum dia selesai berbicara, Evelyn menutupi tasnya dan mundur selangkah lagi, bahkan dengan cepat meraih pisau dapur yang sebelumnya dia taruh di meja. Menyilangkan pisau di depannya dengan sikap waspada, dia menatapnya dengan dingin. Kamu membelaku. Bukankah aku harus membelamu? 20 juta untukmu. Jika kamu tidak datang besok, bukankah aku akan menjadi kantong daging yang memukuli anjing tanpa imbalan? Kata-kata itu membuat Hesi tersedak sejenak. Saya harus mengatakan, itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan mengambil 50 juta dolar. Saya akan mengambil 20 juta dolar untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, selama dia tidak menceraikan wanita mati itu, gadis kecil itu akan selalu bergantung padanya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau pikirannya akan tanpa ampun diungkapkan oleh Evelyn. Hesi merasa malu dan kesal. Tapi tidak ada cara lain. Pada akhirnya, dia memiliki keberanian yang terbatas dan tidak berani melakukan apapun pada Evelyn di sini, atau dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri ketika petugas keamanan dipanggil nanti. Jadi Anda hanya dapat mengambil kartu bank itu dan tidak menyukainya. Oke, 200 dolar baik-baik saja, saya akan kembali besok untuk sisanya. Setelah itu, ini adalah satu-satunya cara untuk keluar. Setelah Evelyn menyaksikan dia pergi sepenuhnya, ini adalah satu-satunya saat dia bahkan berlari dan menutup pintu. Kemudian, seolah-olah sia-sia, seluruh pria itu meluncur dengan punggung menempel di panel pintu. Rumah itu sunyi lagi, tetapi saat ini dia sudah kelelahan karena mencoba berurusan dengan Hesi. Dia duduk di sana, menutup matanya, dan membukanya lagi. Kemudian, melihat ponsel yang dia pegang erat di tangannya, dia melihat nomor telepon penjahit Feng di atasnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak memanggilnya lagi. Hari berikutnya, Evelyn bangun lebih awal, mungkin karena keterkejutannya tadi malam, tapi dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Penuh dengan adegan dipukuli dan dimarahi oleh Hesi dengan berbagai cara saat kecil. Ketika dia bangun, kedua matanya hitam dan biru, dan sepertinya dia mengalami mimpi buruk. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain merias wajah, itulah sebabnya dia mengeluarkan tasnya. Alih-alih pergi ke tempat lain, Evelyn berkendara langsung ke rumah sakit Jembatan Santo Petrus. Saat itu, di rumah sakit, Hama sedang berbicara dengan perawat. Para dokter dan perawat di sini jauh lebih baik daripada rumah sakit tempat dia dulu, baik dalam sikap maupun kualitas. Meskipun Kangmu telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun, dia juga berasal dari keluarga besar, jadi dia memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Saat kami mengobrol, kami melihat Evelyn masuk melalui pintu. Hei, Yoyo, sedang apa kamu di sini? Karena Evelyn baru berada di sini 2 hari yang lalu, dia pikir dia tidak akan datang lagi secepat ini. Ketika Evelyn mengirim Hesi pergi tadi malam, itu sudah sangat larut. Agar tidak mengganggu istirahat ibunya, dia tidak menelepon untuk memberitahu dia tentang hal itu. Dan tidak selalu jelas melalui telepon, jadi jika dia mengatakannya sebelumnya, dia mungkin akan lebih khawatir. Oleh karena itu, Evelyn merasa lebih baik menunggu sampai dia datang sebelum mengatakannya secara langsung. Oleh karena itu, ketika Evelyn melihat ibunya saat ini, dia tersenyum dan berkata, hari ini. Hari itu kebetulan libur, tidak ada yang lain, jadi aku datang untuk menemuimu. Perawat yang sedang mengobrol dengan Konmu melihatnya datang dan tersenyum lalu berdiri. Karena Nona Kon ada di sini, kita akan pergi keluar. Agak sulit juga bagi kamu untuk mengganggu orang lain agar berbicara terlalu lama. Aku mendengar kata-kata, kalian lakukan urusanmu, jangan menunda pekerjaan untukku, maafkan aku telah menahanmu di sini begitu lama. Beberapa perawat tertawa, tidak apa-apa, kami tidak sibuk. Kamu satu-satunya pasien di lantai bangsal VIP ini, jadi gratis. Saya tidak tahu apakah bisnis rumah sakit benar-benar buruk, atau apakah penjahit Feng melakukannya dengan sengaja. Singkatnya, satu-satunya kamar di seluruh lantai ditempati oleh Ibu Kang, yang lainnya kosong. Dia memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa itu mungkin karena statusnya sehingga penjahit Feng tidak ingin ada yang tahu bahwa ibunya dirawat di rumah sakit di sini, jadi dia telah menutup lantai untuk menghindari membocorkan berita. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya setelah para perawat itu pergi, barulah mereka duduk di kursi dekat tempat tidur dan berkata kepada Ibu Kang, Bu, aku datang ke sini hari ini karena ingin memberitahumu sesuatu. Kangmu hendak mengupas apelnya, dan ketika dia mendengar berita itu, dia menatapnya dan bertanya, ada apa?
Evelyn mengerutkan bibirnya dan menenangkan perutnya sebelum berkata, tadi malam, Hesi berjanji untuk menceraikanmu. Kata-kata itu keluar dengan sangat mengejutkan Konmu. Apel yang sedang dikupas di tangan jatuh ke tanah. Evelyn melihat apel yang jatuh ke tanah, mengerucutkan bibirnya, dan membungkuk untuk mengambilnya. Dia bangun, pergi ke kamar mandi, dan setelah mencuci apel, berjalan kembali dan melanjutkan duduk di kursi. Tetapi hanya untuk membawa pisau buah dari tangan Chamma dan mengupas apelnya sendiri. Saat dia mengupas apel, dia berkata, ini telah menjadi keinginanmu selama bertahun-tahun, dan itu bagus bahwa dia menyetujuinya sekarang, karena itu akan bersih. Ujung jari Hama sedikit gemetar, dan dia menatapnya. Wajah yang agak pucat sudah menjadi lebih pucat, tanpa sedikit pun darah. Setelah beberapa saat, dia bergidik, apa yang dia tawarkan padamu? Evelyn menatapnya dengan tenang. Dia tahu bahwa tidak ada yang menyembunyikan ini dari ibunya. 50 juta, bagaimanapun, bukanlah jumlah uang yang kecil. Dia tidak memiliki banyak uang di tangan, untuk benar-benar membuat kesepakatan dengan Hesi, kemudian harus pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan bagian lain darinya. Jadi, ibunya pasti sudah tahu tentang itu, jadi dia tidak merahasiakannya, dan memberitahunya ketentuan pembicaraan tadi malam dengan 1 atau 2 orang. Begitu dia selesai berbicara, Konmu berteriak dengan suara tajam. Saya tidak setuju. Evelyn sibuk melihat ke belakang keluar, merasakan bahwa tidak ada yang memperhatikan sisi ini, itulah sebabnya dia bahkan mengangkat tangannya dan dengan ringan menutupi mulut Kangmu. Berbisik, Bu, kecilkan suaramu, kita tidak bisa membicarakan hal ini. Baru kemudian Ibu Kang bereaksi, tampaknya menyadari bahwa dia baru saja membuat terlalu banyak suara. Jika ini diketahui orang lain, itu hanya akan membawa masalah bagi Evelyn Kang. Jadi saya bahkan mengangkat tangan saya ke belakang untuk menutupi bibir bawah saya. Setelah melambat, baru kemudian dengan cemas berkata kepada Evelyn, Yao, kamu tidak bisa menyetujui permintaannya, 50 juta nah, bukan 5 juta, uang yang sangat banyak, di mana kamu akan menemukan. Saya tidak setuju Anda melakukan itu. Petik 2. Ibu Kang benar, uang yang diperoleh Evelyn selama bertahun-tahun telah diperas oleh Hesi, atau telah digunakan untuk merawat ibunya, dan dia tidak punya banyak uang tersisa sama sekali. Bab 592. Hanya cek 20 juta dolar di tas, atau keuntungan dari film sebelumnya, dan 2 dukungan lainnya terbagi. Dia bermaksud untuk menghemat uang dan memiliki akses ke sana nanti jika terjadi keadaan darurat. Tapi sekarang, Hesi kesulitan melepaskan, jadi dia tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Evelyn menghela nafas, mengesampingkan apel yang setengah terkupas, memegang tangan ibunya dan menghela nafas. Bu, aku tahu kamu tertekan tentang aku dan uang, tapi Hesi bukan penabung. Semakin cepat perceraian, semakin cepat kita bisa hidup stabil. Kalau tidak dia harus 3 hari bermasalah, 2 hari pencarian, bagaimana kamu masih bisa hidup Sebenarnya, Evelyn tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia mengkhawatirkan ibunya. Ibuku akan menjalani operasi, dan akan ada proses penyembuhan yang lama. Ini adalah proses yang melibatkan menghindari kebahagiaan dan kemarahan, dan dia tidak ingin ada yang salah dalam prosesnya. Oleh karena itu, orang-orang seperti Hesi, bom waktu yang mungkin suatu hari akan melompat keluar untuk memberikan pukulan fatal bagi kedua ibu dan putrinya, dapat menemukan cara untuk menyingkirkannya, jadi secara alami mereka harus menyingkirkannya lebih awal. Bagaimana mungkin Kangmu tidak tahu bahwa dia benar? Tetapi sebagai orang tua, saya telah membuat kesalahan sendiri, tetapi putri saya harus sangat menderita. Sekarang dia bahkan meraup puluhan juta dolar dalam hutang untuk membuat perceraian berhasil. Orang lain tidak akan bisa menerimanya dengan ketenangan hati. Memikirkan hal ini, Ibu Kang menatapnya dengan rasa sakit sehingga matanya memerah. Sambil memegang tangannya, dia berkata, Yao, dengarkan aku, jangan khawatir tentang ibu, tubuh ibu sendiri yang tahu, itu sudah menjadi busur silang yang kuat, jika dia benar-benar ingin datang kepadaku, biarkan dia menemukannya, aku menunggunya, bahkan jika aku mati bersamanya, aku tidak bisa membiarkan dia menyakitimu sedikitpun. Petik 2. Hal terakhir yang bisa didengar Evelyn Kang adalah ibunya mengatakan hal seperti itu. Wajahnya langsung tenggelam dalam amarah, Bu, apa yang kamu bicarakan? Apa artinya mati bersama? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ibu Kang menundukkan kepalanya, menyeka air matanya, dan berhasil tersenyum. Aku hanya berkata, kamu tidak memiliki kehidupan yang baik sejak ayahmu meninggal ketika kamu masih kecil, dan sekarang semuanya menjadi lebih baik. Aku tidak ingin kau terlibat dalam rasio hutang besar lainnya demi aku. Evelyn menghela napas dan berkata dengan lembut, Bu, saya dapat menghasilkan uang sekarang, Anda percayalah. Saya akan segera mengembalikan 50 juta ini, dan selain itu, tidak peduli betapa pentingnya uang itu. Apakah ada orang lain yang penting, selama kita bisa hidup bahagia bersama, jadi bagaimana jika kita tidak punya uang di masa depan?
Hama menatapnya, hatinya bergerak dan membengkak dengan sakit hati yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Akhirnya, dalam tatapan tekad Evelyn, dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Ketika Evelyn melihat bahwa dia akhirnya setuju, ini memberinya senyuman bahagia dan menenangkan pikirannya. Segera setelah mereka menyelesaikan percakapan mereka, telepon Evelyn berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah ponsel Jenny. Matanya berbinar. Akhirnya, dia berkata kepada Ibu Connie, "Bu, bos saya ada di telepon, saya akan mengambilnya." Hama mengangguk dengan datar. Evelyn bangkit dengan teleponnya, pergi keluar, dan mengangkatnya. "Hei, Nini-san, Evelyn, apa yang kamu lakukan?" Suara Jenny yang lembut dan jelas datang dari sisi lain. Evelyn tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Di rumah sakit, melihat ibuku." Jenny Jing tersenyum, "Apa yang saya katakan terakhir kali telah membuahkan hasil." Evelyn sebenarnya sudah menduga bahwa panggilan Jenny seharusnya tentang masalah ini. Tapi setelah benar-benar mendengarnya secara langsung, masih ada rasa bahagia yang luar biasa. "Sangat baiklah," meskipun nada suara Jenny tenang, dia juga terdengar cukup senang. "Barang sudah dikirim. Diperkirakan akan tiba besok, dan saya akan meminta mereka menghubungi dokter utama Bibi Kang secara langsung untuk serah terima, cukup tetapkan tanggal operasi dengan mereka." Evelyn mengangkat tangannya untuk menutupi mulut dan hidungnya, hanya untuk merasakan seluruh matanya sakit. Rasa syukur dan emosi yang tak terhitung jumlahnya datang bersamaan, membuatnya merasakan sedikit emosi campur aduk di atas kegembiraannya. "Jenny, terima kasih, sangat terima kasih." Jenny Jing tersenyum, "Bagaimana ucapan terima kasih bisa berhasil? Saya harus mengandalkan Anda untuk membantu saya menghasilkan uang di masa depan, jadi mari kita buang ucapan terima kasih ini." Evelyn tidak bisa menahan kata-katanya dan tertawa terbahak-bahak. Meski tahu betul, Jenny sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menenangkannya. Tapi hati tidak bisa membantu tetapi tergerak. "Ya, aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di sini, jadi beritahu aku kalau ada sesuatu." Evelyn menganggukkan kepalanya berturut-turut, "Oke, aku tahu." Saat itulah telepon menutup telepon, Evelyn memegang ponselnya dan berdiri dengan punggung menempel ke dinding, sedikit memiringkan kepalanya dan membiarkan air mata mengalir sejenak. Butuh waktu lama untuk menghapus air mata, melembutkan sejuta pikiran, dan berbalik. Di kamar rumah sakit, Konmu sedang bersandar di atas tempat tidur dengan sebuah buku di tangannya. Di sebelahnya, apel yang setengah dikupas sebelumnya sekarang sudah habis. Itu sedang dipotong kecil-kecil, potongan-potongan tenang dan disajikan dengan tenang di atas piring. Mendengar langkah kaki, dia mendongak, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Evelyn yang masuk, dia segera meletakkan buku itu dan tersenyum, selesai mengambil. Evelyn mengangguk sambil tersenyum, berjalan ke arah ibunya dan duduk, berkata, "Bu, aku punya kabar baik untukmu. Hati yang dikatakan cocok untukmu telah dikirim ke China, dan kamu akan bisa untuk menjalani operasi dalam waktu singkat." Connie terkejut mendengar berita itu dan bertanya dengan tidak percaya, "Benarkah?" Evelyn tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan berat, sungguh. Hama terkejut dan gelisah sesaat, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Evelyn telah mengungkapkan kepadanya sebelumnya bahwa sudah ada cara untuk melakukan hal hati, dan itu seharusnya berhasil. Tapi selama bertahun-tahun, dia terlalu sering mendengar berita semacam ini. Ada terlalu banyak kekecewaan, jadi dia hanya berasumsi bahwa kali ini juga, seperti sebelumnya, mungkin berhasil, tetapi kemungkinan besar tidak akan berhasil. Lagi pula, ada begitu banyak orang di dunia ini yang membutuhkannya, mengapa harus diberikan padanya? Tapi sekarang, Evelyn mengatakan bahwa dia bisa dioperasi. Selama orang waras dapat memilih hidup daripada mati, tidak ada yang akan memilih kematian ketika harus memilih hidup atau mati. Jadi, bagaimanapun, berita itu juga benar-benar berita yang cukup bagus untuk membuat Ibu Kang bersemangat. Evelyn melihat wajahnya yang bahagia, memegang tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bu, lihat, sekarang kesehatanmu akan membaik, pernikahan ini harus lebih bercerai lagi, aku akan menelepon untuk menghubunginya nanti. Masa depan kita, hari baik masih panjang. Kita tidak boleh menyerah hanya karena sedikit kesulitan di depan kita, mengerti?" Bab 593 Ibu Kang agak malu dilatih oleh putrinya sendiri di usia tuanya. Tetapi dia juga tahu bahwa Evelyn ada benarnya, "Saya sedang terburu-buru sekarang dan saya berbicara omong kosong." Jadi, tanpa membantahnya, dia menurut dan berkata, Oke, Bu tahu." Baru saat itulah Evelyn tersenyum, berdiri dengan keyakinan. "Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang." "Baik." Evelyn menemukan nomor telepon Hesi dan memanggilnya. Sisi lain tidak berdering lama sebelum dijawab, suara anjing gantung Hesi terdengar. "Hei, siapa itu?" Evelyn berkata dengan wajah berat, "Ini aku." Sisi lain terdiam sesaat. Hal berikutnya yang saya tahu, saya mendengar dia tertawa hip-hop. "Oh,
Itu kamu, ada apa? Kamu berjanji kemarin bahwa kamu akan pergi ke kantor sipil bersama hari ini untuk bercerai, sekarang datang ke sini. Aduh, sisi lain tiba-tiba menamparkan kepalanya. Lihatlah ingatanku, hal yang sangat penting, bagaimana aku bisa melupakannya? Oh, maaf aku minum terlalu banyak tadi malam dengan iseng, aku baru saja bangun sekarang. Kamu itu, berbicara dengan ibumu. Evelyn mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang salah dengan mendengar suara Hesi. Dia berkata dengan suara yang dalam, kapan kamu bilang kamu akan datang? Aku tidak, saat ini tidak terlalu nyaman, jadi kenapa kalian tidak menunggu aku dan aku akan meneleponmu setelah aku selesai di sini? Ketika dia mengatakan itu, tidak ada yang bisa dilakukan Evelyn. Melihat waktu, baru jam 10 pagi, jadi, tidak ada terburu-buru, dan itu disepakati. Oke, kalau begitu aku akan menunggu panggilanmu. Senyum yang bagus, setelah menutup telepon, Ibu Kang menatapnya dengan cemas. Bagaimana kabarnya, kapan dia akan datang? Evelyn mengerutkan kening. Perasaan buruk membayangi hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa agar tidak membuat ibunya khawatir. Hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, dia punya urusan yang harus diurus sekarang. Dia akan datang ketika dia selesai. Ini masih pagi, dan cabang tidak akan tutup sampai jam 5.30 sore, jadi dia harus mampu melakukannya tepat waktu. Konmu mengangguk mendengarnya. Tidak yakin Ibu Kang menjalani formalitas dengan Hesi sendirian, Evelyn ingin menemaninya. Tapi dia tidak yakin kapan Hesi akan datang, jadi dia tinggal di rumah sakit sepanjang hari-hari ini. Kupikir Hesi akan menelponnya setelah dia sibuk. Tetapi setelah menunggu selama 5 jam penuh, saya tidak melihat panggilan masuk. Melihat sudah jam 3 sore, Evelyn menunggu dengan panik dan bahkan memanggilnya. Tetapi saya tidak menyangka telepon akan mati ketika saya menelepon. Dia menjadi pucat, tidak dapat memutuskan apakah Hesi sengaja tidak menjawab panggilannya, atau jika sesuatu telah terjadi pada menit terakhir. Jadi Anda hanya bisa memukulnya berulang kali, namun, itu tidak dipanggil sampai jam 6 sore. Suasana hati Evelyn langsung menjadi tertekan. Ibu Kang memandangi wajah jeleknya dan berkata dengan nada menghibur, lupakan saja, jika tidak hari ini, maka besok, dia sangat mencintai uang, dia tidak mungkin menyerah dengan uang yang dipamerkan begitu besar. Evelyn memikirkannya, menurut keserakahan Hesi, terlepas dari apakah pernikahan itu bercerai atau tidak hari ini, karena dia tahu dia punya uang, mustahil baginya untuk tidak datang. Berpikir seperti ini, dia tidak memikirkannya lagi. Dia menunggu sampai pukul 8 malam, Hesi masih belum menelepon, dan dia harus membuat pengumuman besok, jadi dia tidak bisa tinggal di rumah sakit lebih lama lagi, jadi dia pergi. Keesokan harinya, suplai jantung yang sesuai dengan Ibu Ham tiba tepat waktu. Barang-barang itu ditandatangani oleh pihak rumah sakit Jembatan St. Peter, dan setelah diperiksa, ternyata cocok dengan golongan darah Cama. Evelyn menelepon khusus untuk berterima kasih kepada Jenny, dan kemudian berbicara dengan dokter tentang operasi minggu depan. Berita ini juga merupakan kabar baik terbesar baginya dalam beberapa hari terakhir. Alhasil, suasana hati Evelyn sangat baik belakangan ini. Dia dan Su-hong mencocokkan waktu dengan film itu dengan Snapsie, yang juga mulai syuting minggu depan. Agar bisa menemani ibunya ke operasi, dia mengambil cuti dari sutradara, jadi dia tidak pergi ke upacara pembukaan dan langsung pergi ke lokasi syuting untuk mulai syuting nanti. Direktur diberitahu tentang alasan dia pergi dan mengerti. Katakan padanya untuk meluangkan waktu dan tinggal bersama ibunya untuk sembuh dulu. Tidak masalah jika terlambat 2 hari atau 2 hari lebih awal. Baru saat itulah Evelyn menetapkan pikirannya untuk itu. Setelah melakukan semua pengaturan, dia tetap tenang menunggu waktu operasi ibunya. Hanya ada satu hal yang aneh, yaitu sejak hari Hesi mengingkari janjinya, orang ini seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada lagi kabar tentangnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kurangnya berita adalah kabar baik bagi Evelyn dan Ibu Kang. Tapi Evelyn selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah musuh berada dalam kegelapan dan saya dalam terang, atau seolah-olah ada potensi bahaya yang akan melompat keluar dan menggigit Anda pada suatu saat. Tapi dia tidak bisa menghubungi siapapun, dan dia tidak tahu di mana He Siping biasanya tinggal, jadi dia tidak bisa menemukannya bahkan jika dia mau. Jadi meskipun dia khawatir, dia hanya bisa menunggu. Kabar baiknya adalah tanggal operasi Ibu Connie segera tiba. Dokter yang mengoperasinya adalah seorang ahli bedah jantung yang secara khusus diundang oleh Tyler Feng, yang terkenal di dunia dalam bidang ini. Evelyn secara pribadi membawa ibunya ke ruang operasi dengan gaun steril dan harus mundur karena tidak ada anggota keluarga yang diizinkan untuk tinggal di sana. Penjahit Feng juga melakukan perjalanan khusus hari ini untuk berada di sisinya. Benar juga bahwa Evelyn sangat gugup pada hari penting sendirian, dan selalu jauh lebih baik memiliki seseorang untuk menemaninya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Emosi pergi untuk mengambilkan mereka air dan juga menunggu di luar bersama mereka. Meskipun dia telah melihat bahwa hubungan antara penjahit Feng dan Evelyn tampak berbeda dari sebelumnya. Tapi secara khusus,
Evelyn tidak berbicara dengannya, dan dia tidak berani bertanya lebih banyak. Seluruh prosedur berlangsung selama 7 jam penuh. Ini bisa menjadi operasi yang sangat kompleks dan besar. Pukul 8, operasi akhirnya selesai, dan dokter keluar dari ruang operasi, melepas masker sambil berkata kepada Evelyn, "Selamat, operasinya berjalan dengan baik. Pasien hanya perlu melewati 00 jam ke depan, bahaya tanpa penolakan, dan dia akan baik-baik saja setelah itu." Evelyn senang mendengar berita itu. Saya sangat senang sampai air mata hampir jatuh. Dia membungkuk penuh semangat kepada dokter dan terus berkata, terima kasih, terima kasih." Dokter tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia juga tidak menasihatinya untuk tidak terlalu bersyukur. Karena dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuatnya merasa lebih baik tentang kegembiraannya adalah dengan membiarkannya mengatakannya, mengungkapkannya. Dia berbalik untuk melihat penjahit Feng dan akan tersenyum, untungnya. Penjahit saraf Feng dan ekspresi yang tegang sepanjang hari rileks bersama kata-katanya, bab 594. Meskipun sudah lama diketahui bahwa operasi ini hampir tidak mungkin dilakukan. Tetapi tanpa benar-benar mendengar hasilnya sendiri, masih ada kekhawatiran di benak Anda. Nah sekarang, operasinya sukses besar, dia mampu memenuhi harapan Evelyn. Berpikir demikian, penjahit Feng membiarkan dokter dan yang lainnya beristirahat dulu. Secara alami, seseorang membawa Connie, yang telah menjalani operasi, ke unit perawatan intensif dan secara pribadi mengawasinya. Karena dia belum berada dalam bahaya selama 48 jam, Evelyn belum bisa masuk untuk menemuinya. Hanya sekilas menembus kaca tebal itu, dari kejauhan. Aku melihat ranjang rumah sakit berwarna putih, tempat ibuku terbaring, tubuhnya kurus dan pucat. Jantungnya berdetak sangat teratur di atas monitor di sebelahnya, tetapi dia menyaksikan dan air mata mengalir di wajahnya. Di beberapa titik, penjahit Feng berjalan dari belakang. Dia mengulurkan tangan, memeluknya, lalu mengangkat tangannya ke belakang kepala dan meletakkan kepalanya di bahunya. Kemudian, dengan lembut, bersoraklah, itu lebih baik. Evelyn tidak tahan lagi dan benar-benar memeluknya, menarik pakaiannya dan menangis. Wanita di pelukannya menangis begitu keras seolah-olah dia telah meneriakkan semua kekhawatiran, keluhan dan ketakutannya selama bertahun-tahun, semuanya dalam satu saat. Penjahit Feng berdiri di sana tak bergerak, membiarkannya memegang dan mengandalkannya, membiarkan air matanya membasahi kerah bajunya. Ada kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membahagiakan dan menenangkan mengalir di dalam hatinya, mengisi hatinya dengan tonjolan yang tidak akan pernah menahan apapun. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia menangis, tapi dia tidak berhenti sampai Evelyn menangis. Dia melepaskannya, malu melihat ke belakang, dan memutar matanya. Wajahnya memerah seperti 2 buah tomat kecil ketika dia melihat sepotong kain besar di bahunya yang dibasahi oleh air matanya sendiri. Itu, maaf karena pakaianmu kotor, penjahit Feng tertawa tanpa peduli di dunia. Mengangkat tangannya, dia mengumpulkan rambutnya yang acak-acakan dan berkata, pakaian pacar dibawa ke sini untuk membuatmu kotor. Nada menyayangi dan tatapan yang membantu menyebabkan hati Evelyn berdebar-debar tanpa alasan. Suhu di wajahnya lebih panas, merah dari pipinya sampai ke telinganya. Dia meremas jari-jarinya sedikit tidak nyaman, lalu berkata, kamu lapar, bukan, kamu ingin makan sesuatu dulu. Bukan berarti aku tidak merasakannya, tapi saat dia mengatakan itu, penjahit Feng benar-benar merasa sedikit lapar. Lagi pula, tak satu pun dari mereka makan apapun sejak datang ke sini pagi ini. Karena hati mereka terfokus pada orang-orang di ruang operasi, mereka belum menyentuh makan siang mereka meskipun Emotion telah membelikannya untuk mereka. Memikirkan hal ini, penjahit Feng meraih tangannya dan berkata, saya akan mengajak Anda makan irisan bebek panggang yang Anda suka. Evelyn tertegun dan kembali menatap ibunya di ruang perawatan intensif. Tapi, penjahit Feng tahu bahwa dia enggan untuk pergi. Tetapi orang-orangnya baja, dan selain itu, dia tidak berniat membiarkannya tinggal di sini malam ini. Tubuhnya tidak akan mampu menerimanya. Jadi tenggelamlah dan seriuslah, kembalilah setelah makan malam. Malam ini, pada pukul 11 Anda akan pergi tidur, dan kembali menemui saya besok setiap kali Anda bangun. Dan jika Anda menolak, Anda tidak akan diizinkan untuk kembali besok. Pria itu serius dan masih seperti harimau. Evelyn tidak tahu apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh atau tidak. Dia hanya tidak berani untuk tidak mematuhinya. Sebaliknya, jika dia benar-benar tidak mengizinkan dia untuk melihat ibunya besok, maka dia akan khawatir sampai mati. Jadi dia mengangguk dengan enggan. Baiklah kalau begitu. Baru saat itulah penjahit Feng memperbarui senyumnya. Ayo turun. Baik. Mereka turun dan masuk ke dalam mobil. Penjahit Feng lelah hari ini, dan kemudian mengemudi dengan lelah, jadi mobilnya dingin. Setelah menurunkan mereka di All Polygon sepanjang waktu dan menunggu di luar, mereka turun dari mobil dan menuju ke atas menuju box. Evelyn sebenarnya tidak nafsu makan. Dia seorang aktris, dia biasanya tidak makan banyak,
hari ini sepanjang hari dalam suasana hati yang tegang. Meskipun dia tahu operasinya berhasil, masih sangat khawatir tentang periode berbahaya 48 jam ke depan. Jadi duduk di sini pada saat ini adalah interpretasi yang hidup tentang apa artinya berada di Kamchao dan berada di Han. Penjahit Feng menghela napas saat dia melihat dia terlihat seperti sedang berubah. Dia sendiri memasukkan sepotong daging bebek ke dalam mangkuknya dan berkata, "Jika kamu benar-benar khawatir, aku bisa membiarkanmu tinggal di sana bersamanya malam ini juga." Mata Evelyn berbinar mendengar berita itu, sangat. Mata Feng Tail menjadi gelap saat dia menatap matanya yang langsung bersemangat. Tapi tetap saja, saya mengangguk, "Yah, sungguh." Sebelum Evelyn bisa mengatakan apa-apa, dia segera melanjutkan dengan, "Tapi sekarang, kamu harus makan setidaknya 2 mangkuk nasi dulu." Evelyn tidak menyangka dia akan membuat permintaan ini. Melihat hidangan warna-warni dan harum di depannya, nasi putih yang sebelumnya harum di depannya, sedikit malu. "Tapi aku tidak lapar," wajah penjahit Feng merosot. "Maka kamu tidak diizinkan untuk tinggal di rumah sakit malam ini." Jangan, aku akan memakannya saja." Evelyn takut dia akan berubah pikiran, dan begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil mangkuk dan makan. Mulut gadis itu sangat kecil, dengan ceri asli di atasnya, dan entah bagaimana ada perasaan gembira saat dia memegang mangkuk dan dengan putus asa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Penjahit Feng ingin menertawakan melihatnya, tetapi khawatir dia akan tersedak, dan bahkan menyendok semangkuk sup di depannya sendiri. "Jangan terburu-buru, makan pelan-pelan, makan semangkuk sup dulu." Evelyn tidak berani mengatakan apa-apa, dan bahkan meletakkan mangkuk itu dan meneguk beberapa suapan sup lagi. Dia tersedak minumannya terlalu cepat dan tidak bisa membantu tetapi meletakkan mangkuk itu dan membungkuk dan batuk keras. Penjahit Feng segera mengerutkan kening karena tertekan. Baiklah, dia bertanya sambil membantunya menghaluskan punggungnya. Evelyn melambaikan tangannya ke wajah kecil yang merah mencekik dan berkata, tidak apa-apa." Penjahit Feng mengerutkan kening, mengambil tisu dan menyeka sudut mulutnya untuknya, sambil dengan lembut mengomel, "Mengapa kamu minum begitu cepat? Ini tidak seperti ada yang merampokmu, kamu harus mengunyah dan menelan makananmu, kamu tidak tahu." Di mana Evelyn tidak tahu cara makan, dia bukan anak berusia 3 tahun. Itu bukan karena dia ingin makan lebih awal dan kembali ke rumah sakit lebih awal untuk bersama ibunya. Penjahit Feng telah melihat apa yang dia pikirkan dan tahu bahwa jika dia tidak diizinkan kembali ke rumah sakit hari ini, aku khawatir tidak ada cara baginya untuk beristirahat dengan tenang. Jadi tidak lagi dipaksakan, dan menghela nafas, "Oke, makan, aku akan mengantarmu pulang kalau sudah selesai." Baru saat itulah Evelyn menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah makan, penjahit Feng memang mengirim Evelyn kembali ke rumah sakit. Dia memiliki tempat tidur ditambahkan ke ICU, di mana Evelyn bisa berbaring dan beristirahat setelah mengganti gaun sterilnya, dan tepat pada waktunya untuk melihat Ibu Kang segera setelah dia mengangkat matanya, yang terbaik dari kedua dunia. Evelyn sangat puas dengan pengaturannya ini. Bab 595. 2 hari kemudian, dokter mengumumkan bahwa Kemi resmi keluar dari bahaya. Operasi ini akan sukses besar. Evelyn sangat senang, meskipun tubuh Ibu Kang masih lemah, tetapi selama dia sembuh dengan baik, pemulihan hanya tinggal menunggu waktu. Ada terlalu banyak penundaan di pihak kru untuk menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, sehari setelah Ibu Kang bangun, Evelyn meninggalkan rumah sakit dan kembali ke lokasi syuting. Pada hari kepulangannya, kru merayakan keberhasilan operasi Kangmu dengan memberi hormat, menghentikan pertunjukan malam, dan memesan beberapa meja khusus untuk merayakannya. Evelyn sangat tersentuh, melihat wajah antusias di sekitarnya, seolah-olah dia merasakan jantungnya yang sudah lama membeku menjadi hidup juga. Malam itu, dia minum banyak anggur, ada kesenangan dan kesenangan. Bertahun-tahun, dia telah berusaha untuk tidak melakukannya, meskipun alasan untuk 4 orang yang besar dan kuat itu ada di sana, tetapi lebih dari itu, dia mengkhawatirkan kesehatan ibunya. Nah, operasinya berhasil dan sang ibu perlahan-lahan akan pulih. Seolah-olah ada batu yang berat telah diletakkan, dan dia secara alami bahagia. Kami semua minum bersama sampai larut pagi, karena mereka semua mabuk, tidak diragukan lagi siapa yang mengirim siapa yang kembali. Emosi kecil, untuk menjaga Evelyn, sulit untuk tidak menyentuh setetes pun anggur malam ini. Ketika pesta selesai, datanglah dan cobalah untuk membawanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Saat itu, tetapi dari jarak yang cukup dekat, Snapsie terlihat tersandung. Conroe, Yao, Snapsie juga minum cukup banyak malam ini, dan dia bahkan lebih energi daripada Evelyn Kang sendiri, meskipun itu jelas merupakan wilayah rumahnya. Hampir semua orang yang dia minum dengan serius sekali sepanjang malam, dan jika Anda tidak tahu, Anda hanya perlu berasumsi bahwa itu adalah anggota keluarga laki-laki. Tetapi karena Snapsie biasanya bersifat sangat antusias dan suka bersenang-senang, semua orang menganggapnya bahagia, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini,
dia melihat Evelyn dan berlari dengan penuh semangat, mengabaikan asisten di belakangnya. Jadi kamu masih di sini, kupikir kamu sudah lama pergi. Little Emotion terkejut melihat Snap Xie. Snap, kamu belum kembali. Snap Xie tersipu dan melambaikan tangannya, tubuhnya terhuyung-huyung dan berdiri dengan goyah, namun tetap berpura-pura tidak sedang mabuk. Ah, aku sedang menunggu Yoyo, ya, dia berkata, dengan serius menatap Evelyn dan tersenyum seperti orang bodoh. Yoyo, selamat untukmu, dan untuk Bibi untuk operasinya yang sukses. Meskipun Evelyn tidak mabuk sampai tidak sadarkan diri kali ini seperti terakhir kali, dia sebenarnya hampir sampai. Saya sangat pusing sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Snap. Hanya melalui penglihatan kabur saya bisa melihat salah satu mulutnya bergerak. Dia tidak mengerutkan kening dan bergoyang untuk menyatukan dirinya, apa yang kamu katakan? Ketika si Snap melihat ini, dia juga mendekat dan berkata dengan keras di telinganya, saya katakan, selamat. Kali ini, Evelyn mendengarnya dengan jelas. Dia tertawa hip-hop, seluruh tubuhnya praktis bersandar pada cinta kecilnya, dan mengangkat tangannya membungkuk ke arahnya, terima kasih Snap. Snap menyaksikannya bergerak dan dengan kasar bersatu untuk memperbaikinya. Tidak, kamu salah bergerak, seorang gadis harus diberkati. Kali ini keduanya berada dalam drama kostum di mana pangeran dan putri bertukar jiwa dan kemudian menjelajahi kasusnya bersama-sama, jadi ada banyak hal ritual kuno yang terjadi. Evelyn mengendus dan menepis tangannya, tidak, aku tidak salah. Dia bersendawa dan berkata, apakah kamu lupa bahwa aku sebenarnya adalah raja? Kamu hanya putriku, jadi kamu harus menjadi orang yang memberkati dirimu sendiri untukku. Si Snap mendengarnya mengatakan itu, tapi dia tidak keberatan. Dan ketika dia benar-benar tersenyum, dia memberkatinya dan berkata, salam pangeran. Evelyn tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya yang besar, jangan kasar. Dua orang mabuk, bermain-main dengan mabuk, menyaksikan asisten emosi dan Snap Xie menangis dan tertawa. Semuanya tidak bisa berkata-kata, mempertimbangkan identitas mereka berdua. Jika adegan ini difoto lagi oleh seseorang yang tertarik, saya khawatir hanya akan ada gosip buruk lagi. Little Emotion sedang sibuk membantu Evelyn untuk menasihati, Sister Loyao, sudah larut, kita harus kembali beristirahat. Evelyn tersenyum dan berkata, itu, oke, kataku, dan membalas Snap Xie. Berlututlah, putri, dan damai sejahtera. Snap Xie masih benar-benar akan berlutut dan ditahan oleh asisten yang ketakutan dan pucat. Asisten itu memandang Evelyn dengan canggung, Sister Loyao, lalu aku akan mengambil Snap dulu. Setelah mengatakan itu, tidak peduli dengan reaksinya, dia menyeret si Snap dan buru-buru pergi. Evelyn tampak tidak yakin, dan masih mengeluh dengan ketidakpuasan saat dia dibantu oleh Little Love. Emosi, kenapa dia lari begitu dia melihatku, apakah dia tidak menyukaiku? Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya, saya harus melalui seluruh proses mengotori tangan saya. Tetapi saat ini, dia tahu bahwa otak Evelyn tidak jernih, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan kepadanya. Sambil menggendongnya, dia baru saja meninggalkan restoran ketika, tanpa diduga, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di sana tidak jauh dari sana. Feng Ershao, emosi terkejut. Evelyn tanpa sadar membuka matanya sedikit ketika dia mendengar nama ini. Namun, sebelum saya bisa melihatnya, saya merasakan aroma yang dingin dan segar menghantam wajah saya. Hal berikutnya yang Anda tahu, tubuh Anda ditarik menjauh dari cinta kecil dan dibanting ke dalam pelukan yang keras dan hangat. Aku akan mengurus pria itu, kamu kembali emosi tertegun, sedikit malu. Tapi Sister Evelyn akan berada di sini besok, aku akan mengirim seseorang kembali besok. Setelah penjahit Feng selesai berbicara, dia tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Dia hanya mengangkat orang itu ke seberang ruangan dan pergi bersamanya. Emosi berdiri di sana, hampir lembah menguap air mata. Tidak mengejar atau tidak mengejar, pada akhirnya tetap menjadi doa hening untuk keselamatan Evelyn malam ini, sebelum kembali ke hotel. Dan di sisi lain, mobil, Evelyn bingung dan hanya merasa seolah-olah berada di tempat yang agak aneh. Di belakangnya ada peti yang hangat, baunya tidak asing lagi, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia menciumnya saat ini. Yah, itu sulit, seperti yang mungkin bisa dipahami oleh siapapun yang terlalu banyak minum, mabuk dan kemudian naik mobil itu sulit. Mata Feng penjahit menjadi gelap saat dia melihat wajahnya yang memerah karena mabuk, alisnya berkerut karena dia merasa tidak nyaman. Dengan lembut membelai punggungnya, dia berkata, bersabarlah denganku sebentar lagi, kita akan segera ke sana. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa. Penjahit Feng membawa Evelyn keluar dari mobil, berjalan ke pintu, menurunkannya, dan menekan kunci kombinasi sebelum memasuki rumah. Ini bukan villa besar, tapi cukup sederhana, dengan sandal pria dan wanita di pintu masuk, dan beberapa bunga kecil di bufet.